lagi sama Mas Tegar, pengusaha advertising Ajmion. Sejak kapan sih Mas perusahaan ini berdiri? Perusahaan kita ini CP Ajmion Advertising ini didirikan oleh ayah saya itu pertama kali pada tahun 2003. Itu awal perintisannya tahun 2003. Lalu kita sebagai perusahaan resmi itu dimulai pada tahun 2005 itu sudah ada surat-surat. Sudah ada surat resmi dari pemerintah. Nah, perusahaan Mas ini kan berbadan resmi. Bedanya dengan perusahaan di luar sana yang belum berbadan resmi itu apa Mas? Ya, kita ini kan perusahaan itu sudah lama. Ya, kita ini berbentuk CP, jadi surat-surat resmi itu penting bagi perusahaan kita karena untuk menunjang jalan usaha itu sangat penting. Karena dengan adanya itu kita lebih mudah untuk mengurus pajak. Pajak mulai dari pajak usaha, mulai dari proyek, karena proyeknya besar-besar, kita main perusahaan besar. Jadi kita perlu yang namanya surat-surat izin itu supaya klien kita itu percaya dengan kita. Terus asal muasal perusahaan ini berdiri itu gimana sih Mas ceritanya bisa bangunnya perusahaan ini? Itu perusahaan ini dibangun ayah saya itu awalnya beliau itu kerja di advertising juga pada awalnya. Lalu kemudian beliau berhenti pada tahun 2003 ini merintis sendiri kecil-kecilan. Kemudian perlahan makin besar, kami pindah-pindah ya, karena dengan modal yang ini kan lahan juga perlu besar juga untuk perusahaan kami. Jadi ya tahun 2003 awal merintis itu kita masih di rumah mertua, rumah nenek saya, rumah mertua saya, di mana saya di Talang Banjar. Itu awal mulanya. Kemudian pada tahun 2007 pindah ke Ciletung dengan lahan yang lebih luas, itu masih ngontrak. Lalu pada tahun 2012 alhamdulillah kami pindah ke Pal 10 di sini sudah mulai makin bagus. Kita sudah renovasi kantor kita makin bagus. Ya, relasi kita makin banyak, makin sukses alhamdulillah. Oh ya Mas, berapa modal sih untuk mendirikan perusahaan kayak gini? Untuk perusahaan kita ini advertising ini sebenarnya itu butuh modal yang besar. Soalnya kan dari segi alat kita itu banyak, perlu kendaraan seperti mobil gerobak ataupun truk ya, juga untuk alat-alat las, ganda, gergaji mesin itu kita perlu alat-alat itu untuk bangun ini ya, untuk menunjang perusahaan ini. Juga kita main di percetakan dan advertising ya. Itu kita harga mesin cetak itu aja, mesin dari Jakarta itu ratusan juta harga mesin. Tapi modalnya untuk memulai itu besar. Sangat besar Mas ya? Iya, untuk advertising itu besar. Kiat-kiat Mas dalam menjalankan perusahaan ini gimana sih Mas? Itu yang pertama kita awal itu kita harus punya tekad, punya keberanian. Kita punya keberanian untuk itu mau usaha. Kita mereka yang cuma mau rebahan yang mau diam dari sukses itu nggak bisa. Bangun pagi itu wajib walaupun ya apapun ada itu dilakukan gitu. Jadi jangan menyerah, lakukan terus pasti ada itunya, ada nemu sukses di jalan sukses. Nah, langkah-langkah apa saja yang Mas gunakan untuk menarik pelanggan Mas agar memilih perusahaan Mas itu? Untuk pelanggan kita memang mainnya di perusahaan-perusahaan sektor perusahaan besar ya, kayak Honda, Yamaha, Suzuki gitu. Itu kita pertama relasi, kita cari relasi, kenalan dengan mereka. Lalu mereka minta buatin, kita buat itu dari kualitas kita yang bagus. Jadi mereka percaya dengan kita. Yang penting kita jangan hianati lah dengan mereka. Emang harga kita emang sedikit mahal, tapi kita ada kualitas, jadi mereka lebih percaya. Jangan kita kasih murah mereka mau, tapi ketika setahun 2 tahun sudah rusak kan kecewa nanti pelanggan. Kalau boleh tahu kisaran berapa sih biasanya Mas jualnya? Kita macam-macam mbak, kalau kita advertising ini ya. Kita kalau spanduk itu per meter 20.000. Untuk stiker ada yang cutting stiker, ada yang stiker printing. Kalau cutting stiker per meternya 100-an gitu. Ada yang printing 100-an juga sama. Lalu untuk baliho itu macam-macam juga. Yang billboard, kotak merah itu 1 jutaan ke atas. Nah, kalau misalkan baliho, nah itu berapa lama pengerjaannya? Kalau baliho itu biasanya itu investasi jangka panjang untuk pembuatan. Baliho kan ukuran besar. Itu juga ngabisin dananya besar, ratusan sampai miliaran itu buat satu baliho itu. Taruhannya bahkan bisa nyawa itu buat
baliho yang 5 kali 10 itu sudah luar biasa sekali. Jadi itu yang paling mahal ya dari yang pernah Mas buat? Dan untuk advertising ya itu bisa dibilang paling mahal. Tapi sekarang sudah ada yang namanya Megatron, TV-TV di jalan. Kan kita belum punya gitu. Ini Mas, suka dukanya selama menjalankan perusahaan ini gimana? Ya untuk suka duka yang pasti dari untung rugi lah. Biasa kita sudah ngitung harga sekian, nah tiba-tiba pas di akhir rupanya ada Oh ya Mas, suka dukanya selama perusahaan berdiri ini apa ya? untuk suka dukanya Mbak, itu kadang kita kerjain proyek itu kita ada salah hitung ataupun sebab itu pas di awal kita sudah hitung berapa, di akhir kita salah hitung, jadi ada perubahan harga, konsumen sudah setuju, Jadi rugi kita rugi, dan bahkan sampai nggak balik modal malah bisa. Dan ada juga kita pernah ini loh, pajak itu nggak main-main itu. Dia kalau kita nggak pinter pajak, kita nggak tahu pajak itu apa, kita nggak bayar, itu kan ada namanya sanksi. Nah itu sanksinya besar juga untuk pajak dari Pemda itu. Itu salah satu bisa puluhan juta, bahkan berapa jutaan itu banyak. Mas pernah tidak mendapatkan pelanggan, dia sudah deal, Mas sudah dalam pengerjaan, terus tiba-tiba pelanggan itu cancel? Pernah itu. Nah tapi pelanggan itu sebelum ini kita sudah ada namanya uang muka atau DP. Nah jadi ya sudah dibayar berapa persen ya, tapi ya tetap rugi dikit karena kita sudah beli alat-alat, sudah beli bahan, tiba-tiba cancel. Kayak kemarin ini sempat ini waktu corona ini. Jadi ketika proyek sudah deal, tapi tiba-tiba dari pusat di cancel karena corona